Selamat pagi Permisa, Anda kembali bersama saya, Febri Alansyah Putri dalam berita Bona TV. Hari ini kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat para pelaku usaha kecil di kawasan Ragunan. Di tengah ramainya pengunjung, para pedagang di sana terus berupaya mempertahankan usaha mereka dengan berbagai cara. Untuk mengetahui cerita lebih lengkapnya, kita akan langsung terhubung dengan rekan kami di lapangan. Halo Cika, bagaimana suasana di Ragunan hari ini? Terima kasih, Ananda Febri. Saya Cika Livi Syahika selaku reporter Bona TV melaporkan langsung dari kawasan Ragunan. Suasana di sini terlihat cukup ramai, terutama di area pedagang yang menjalankan berbagai jenis makanan, minuman, hingga produk lainnya. Banyaknya pengunjung tentu menjadi peluang tersendiri bagi pelaku usaha di sini. Mereka memanfaatkan momen ini untuk menarik perhatian pembeli, mulai dari menjaga kualitas produk, menentukan harga yang bersaing, hingga memilih lokasi berjualan yang strategis. Selain itu, para pedagang juga harus pintar mengatur persediaan barang dan modal agar usaha tetap berjalan lancar, terutama di hari-hari yang tidak terlalu ramai pengunjung. Saat ini saya sudah bersama salah satu pelaku usaha di sini. Selamat pagi Bapak, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Irwan. Bapak bisa diceritakan bagaimana menjalankan usaha di tengah kondisi seperti sekarang ini? Kondisi seperti ini sangat jauh sama sebelum COVID. Terus waktu awal mulanya itu sempat nggak mikirin untung ruginya itu dulu gimana? Terus pertimbangannya itu waktu itu bagaimana? Ya namanya usaha pasti ada untung rugi ya. Ya tetap dijalanin aja, mau gimana lagi. Oke, baik. Selama ini jalanan usaha ini menurut Bapak cukup nggak sih? Cukup untuk menguntungkan nggak? Ya lumayan sih, soalnya ini dagangan tidak basi ya. Apa sih namanya? Barang-barang itu semua apa? Barang-barang plastik semua, jadi nggak cepet basi, jadi besok bisa dijual lagi gitu. Untuk biasanya itu kendalanya yang sering dirasain apa sih Pak? Misalnya kayak sepi pembeli atau barang susah laku gitu. Paling di cuaca, paling Gitu ya Pak. cuaca hujan kan, tendanya begini nih keadaan, nggak pakai tenda. Kemudian menurut Bapak apa sih yang bikin usaha ini tetap jalan sampai sekarang? Karena tidak ada usaha lain selain berjualan begini, kerja udah enggak kan gitu. Menurut Bapak, target pasar dagangan ini mayoritas anak-anak atau orang dewasa? Mayoritas sih anak-anak. Mainan seperti apa yang paling sering dicari oleh pembeli? Paling jenis bubble yang ada sabunnya ini. Iya. Di sekitar sini banyak juga yang jualan serupa atau enggak, saingannya itu gimana? Banyak juga sih, hampir 50% ya pedagang mainan semua gitu. Kalau biar dagangannya tetap laku, biasanya Bapak punya cara khusus nggak? Misalnya harga atau cara nawarin atau penataannya? Paling cara menawarkannya aja ya, kita turunin harganya sedikit. Pernah coba promosi nggak, misalnya diskon atau cara lain untuk menarik perhatian pembeli? Sering diskon. Kalau barang mainannya biasanya diambilnya dari mana ya Pak? Dari kota, dari ASMK. SMK. Barang paling. Sebelumnya dijual ada cara tertentu nggak buat ngecek kualitas barangnya gitu? Ada, kualitas juga kita kita bandingin sama harga yang laku yang mana aja gitu kan. Kalau mainannya yang pakai baterai, pernah ada komplain nggak dari pembeli? Kita kan barang dari pabrik langsung ya, jadi kadang ada juga yang reject gitu kan, kita tuker, tetap yang kualitas bagus kita kasih. Pernah coba jualan lewat online atau pakai media sosial gitu nggak? Belum pernah. Belum pernah. Ya. Berarti offline aja ya Pak? Ya. Bapak, biasanya
usaha ini tuh dijalankan sendiri atau dibantu oleh orang lain, Pak? Sendiri. Sendiri aja. Nah, kalau misalkan ada yang membantu nih, boleh ceritakan nggak Pak pembagian tugasnya nih seperti apa sehari-hari ini? Kalau ada yang bantu, Iya, kalau ada yang bantu. paling bantu ngelayanin, ngerapiin barang gitu aja. Oh gitu. Nah, kalau untuk jam operasional sendiri nih, biasanya mulai jualan ini dari pukul berapa sampai pukul berapa ya Pak? Kalau untuk di dalam sini bukanya sih jam 7 Jam 7. operasionalnya Iya, sampai jam 4. jam 4 sore. Iya. Nah, kalau untuk itu biasanya Bapak mulai datang ke sini jam berapa? Ya jam setengah 6. Jam setengah 6 ya? Setengah 6. Baik. Nah, dalam sehari nih, apakah ada waktu-waktu tertentu yang paling ramai pembeli? Sehari itu. Iya. Paling Kira-kira di hari Minggu paling. kalau untuk di jam mungkin di pagi, siang. Di siang. Oh, di siang hari Siang. ya. Jam 11 sampai jam 2. Oke, baik. Kalau misalkan lagi ramai banget nih, biasanya Bapak tuh mengatur pelayanan seperti apa ya supaya semua pembeli ini tetap terlayani dengan baik? Jadi dibagi, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. 2 orang gitu. pelayanannya. Oh, 2 orang pelayanannya jika ada yang bantu ya Pak? Iya, ada yang bantu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Menurut Bapak usaha ini sudah ada izinnya atau masih usaha pribadi biasa aja? Udah diizin di Pemda DKI. Apa itu sesuai dengan ketentuan Ragunannya? Sesuai ketentuan Ragunan. Kalau jualan di sini ada aturan tertentu nggak yang harus diikuti atau gimana? Sini mainan ya mainan, makanan ya makanan, terus nggak boleh dicampur mainan lain gitu. Ada barang-barang khusus yang harus dibatasin. Oke. Menurut Bapak usaha ini itu ada manfaatnya nggak buat lingkungan sekitar? Ada sih, nggak ada pencemaran lingkungan. Ini kan barangnya bisa dikondisiin, sampah-sampahnya kan Berarti udah ada yang ngelola ya? udah ada yang ngelola, tinggal taruh aja sampahnya. Dari segi lingkungan gitu, misalnya sampah dari kemasan mainan kan ini balon-balon ada kardus-kardusnya. Itu biasanya gimana ngatasinnya? Ya kita kumpulin, kita rapihin, kita buang tong sampah. Sampahnya ada yang ngangkut. Waktu awal mulai kira-kira butuh modal berapa ya Pak? Kurang lebih ya 5 sampai 10 jutaan lah. Gede ya Pak? Modal itu dari uang sendiri atau sempat pinjam? Uang sendiri. Uang sendiri. Kalau boleh gambaran aja nih Pak, pendapat dari usaha ini biasanya kisaran berapa? Ya sampai lah kalau hari Sabtu gini. Sabtu itu kan hari biasa ya. 1 jutaan lah. Kalau Minggu 2 jutaan. Tergantung cuaca ya. Oke, Tergantung cuaca. Iya. Cuaca Kalau hujan ya, mungkin ya? hujan nggak sampai segitu targetnya. Pengeluaran paling besar biasanya buat apa Pak? Paling operasional buat makan, kebutuhan ngangkut-ngangkut barang ini aja. Kira-kira butuh waktu berapa lama sampai bisa balik modal? 1 bulan lah. Sebulan. Baik, dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dapat diketahui bahwa usaha penjualan mainan di kawasan Ragunan merupakan usaha yang cukup layak dan mampu bertahan hingga saat ini, meskipun menghadapi berbagai kendala seperti cuaca dan persaingan. Selanjutnya dari aspek pasar dan juga pemasaran, target utama usaha ini adalah anak-anak karena produk yang paling diminati yaitu bubble sabun dengan strategi penjualan berupa pemberian diskon dan harga yang lebih terjangkau untuk menarik pembeli. Selanjutnya, dari aspek teknis dan operasional, barang dagangan diperoleh langsung dari ASMK dan kualitas produk tetap diperhatikan sebelum dijual. Selain itu, usaha ini sebagian besar dijalankan sendiri dengan jam operasional mengikuti jam buka Ragunan. Tidak hanya itu, usaha ini juga telah memiliki izin resmi dari Pemda DKI dan mengikuti aturan yang berlaku di area Ragunan. Penjual juga menjaga kebersihan lingkungan dengan mengelola sampah pada tempat yang telah disediakan. Lalu yang terakhir, ada dari aspek keuangan, modal awal usaha berkisar 5 hingga 10 juta dengan pendapatan yang dapat mencapai 1 sampai 2 juta rupiah pada akhir pekan. Tergantung kondisi cuaca, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usaha ini cukup menjanjikan dan memiliki peluang untuk terus berkembang di masa yang mendatang.
Dari obrolan tadi terlihat bahwa para pelaku usaha di sini tidak hanya mengandalkan ramainya pengunjung, tetapi juga harus cermat dalam mengelola usaha mereka sehari-hari. Jadi kembali ke Anda, Febri Aulansyah Putri. Saya, Febri Aulansyah Putri, beserta seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita berikutnya. Selamat pagi dan semoga hari Anda menyenangkan. Bye!